Oke, jumpa lagi dengan saya Bagian Magang. Dan di video kali ini saya pengen bahas gini, AI itu dibilang sebagai masa depan manusia. Dan tentunya teman-teman udah ngerasain sendiri ya, dimana ketika menggunakan AI tentunya kerjaan kita makin cepat gitu kan, makin efisien, dan riset kita jadi lebih mudah. Bahkan bisnis itu jadi lebih untung ketika menggunakan AI. Nah, tapi ada satu sisi gelap yang jarang banget orang mau bahas, dan saya bakal bahas itu di video ini. Jadi setiap kali teman-teman tuh pakai ChatGPT gitu kan, ataupun Midjourney, ataupun ya AI yang lain gitu kan, bumi tempat tinggal kita itu ikut bayar harganya, dan harganya sangat mahal. Jadi pertanyaannya gini, masa depan siapa yang sebenarnya kita beli? Masa depan manusia atau masa depan bumi yang kita bakar pelan-pelan? Jadi gimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis, dan biar gak banyak cincong, kita langsung aja let's get it on. Please like, share, comment, and subscribe. Seperti biasa, welcome back to Bagian Magang. Stay humble and keep the excitement to learn like a newbie intern. Oke, jadi kita langsung aja. Yang pengen saya bahas pertama itu adalah sekali kita melakukan training AI itu sama dengan ratusan penerbangan. Nah, kenapa seperti itu? Jadi gini, bayangin ya, sekali kita melakukan training AI itu emisinya itu setara dengan ratusan penerbangan dari New York ke London. Itu yang paling minimal. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini, ketika melakukan training AI itu ibarat kita bikin otak baru dari nol. Nah, di situ tuh ribuan GPU itu jalan bareng. Nah, GPU itu misalnya teman-teman yang nggak tahu, itu tuh adalah prosesor khusus lah yang dirancang buat mempercepat kayak pembuatan dan pemrosesan lah, yang misalnya kayak gambar, video gitu kan. Terus juga tugas-tugas yang komputasinya itu tinggi dan ya memerlukan pemrosesan paralel dalam jumlah yang sangat besar ya, kayak misalnya tadi buat AI, machine learning, ataupun ya melakukan rendering 3D gitu. Nah, terus juga selain itu tuh juga listrik itu ngalir segunung. Terus juga namanya pendingin server itu nyala 24 jam. Jadi gini, bayangin aja ya, misalnya teman-teman tuh rumahnya nyalain AC 24 jam. Nah, yang ini tuh beda lagi. Sekarang bayangin kalau ada satu stadion penuh gitu kan, isinya AC dan semuanya nyala bareng. Nah, itu baru seujung kukunya dari data center buat AI. Di situ poinnya gitu loh. Dan lebih gila lagi tuh gini, sekali teman-teman tuh nanya ke AI, energi yang dipakai itu jauh lebih besar dibanding teman-teman tuh melakukan Google Search. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan kira AI itu nggak berasap kayak pabrik gitu loh. Sama, dia tuh tetap ngebul gitu kan. Cuma asapnya tuh langsung pindah jadi ya tagihan listrik sama karbon dioksida. Di mana? Di udara. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi gagasannya kalau dari saya ya, dari perspektif saya yang seorang software engineer juga gitu kan. Harusnya AI itu didesain hemat energi sejak awal pembuatannya, bukan ketika mulai hype seperti ini gitu loh. Jadi harusnya tuh pengembang teknologi itu nggak cuma mikirin AI-nya bisa makin pintar, tapi juga mikirin apakah dia ini bisa ramah ke bumi tempat kita tinggal. Jadi menurut teman-teman gimana nih? Worthy nggak nih ketika bumi ini makin panas demi AI-nya jadi makin pintar? Nah, coba teman-teman surat-surat di komentar tentang pendapatnya. Nah, kalau teman-teman sadari atau misalnya teman-teman ngikutin perkembangan ini, harusnya teman-teman sadar ya, banyak banget sekarang perusahaan pengembang teknologi itu bilang, kami tuh pakai green software gitu kan, kami ini ramah lingkungan gitu. Nah, tapi pertanyaannya, ini beneran ijo apa cuma ijo urusan dompet aja itu, urusan keuangan aja? Karena gini ya, green software itu sebenarnya sederhana, jadi kayak bikin kode yang lebih efisien, terus hemat server, terus jalanin AI di pusat data yang menggunakan energi terbarukan gitu kan. Nah, Google itu bilang data centernya itu 100% renewable. Dan Microsoft itu klaim hal yang sama gitu loh. Tapi transparansinya tuh di mana gitu loh. Jadi gini, seberapa banyak sih yang benar-benar kayak misalnya pakai tenaga angin ataupun matahari itu kan. Dan seberapa banyak yang sebenarnya masih dicampur dengan penggunaan batu bara. Jadi jangan-jangan ini tuh cuma strategi branding aja takutnya ya gitu kan. Analogi gampangnya tuh gini loh, kayak misalnya restoran ada bilang makanannya organik gitu.
padahal ya cuma ganti label di kemasannya aja. Nah, sering kan nemuin yang kayak gitu. Nah, gagasan saya tuh gini loh, kita tuh butuh bener-bener namanya standar global soal green software ini gitu. Jadi, kalau cuma janji-janji aja terus ujung-ujungnya jadi gimmick marketing ya gimana gitu kan. Jadi, pengembang teknologi itu bisa mulai dari hal yang kecil-kecil kayak misalnya ya software engineer-nya diminta untuk nulis kode yang efisien gitu kan, terus juga mikirin impact setiap algoritma gitu kan. Dan ya bukan sekedar ngejar performanya aja itu, performa dari sistemnya aja. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Perusahaan-perusahaan big tech ini gitu kan, ini benar-benar peduli sama bumi atau cuma pencitraan doang? Nah, coba deh teman-teman kemukakan pendapatnya di komentar. Jadi gini, kalau kita ngomongin polusi tentunya ya teman-teman pasti bayangannya itu asap motor gitu kan, terus asap-asap pabrik, sampah plastik, atau ya bahkan asap rokok misalnya seperti itu. Tapi ya ada polusi lain yang jauh lebih sunyi, jauh lebih nggak kita sadarin, itu adalah polusi digital. Jadi gini ya, karbon dari footprint AI itu nyata, itu beneran nyata. Jadi gini, satu kali kita melakukan training AI itu, apalagi AI yang gede ya, itu tuh bisa setara listrik rumah tangga bertahun-tahun. Di situ poinnya. Yang lebih ironis tuh gini, negara maju yang kencang pakai AI itu sering ngelempar karbon cost-nya itu ke negara-negara berkembang. Jadi pusat datanya itu ditaruh di sana gitu loh. Dan dampak lingkungan itu ya mereka yang bakal tanggung gitu, bukan ya negara-negara yang maju tadi. Jadi jangan salah gini, walaupun polusinya itu nggak kelihatan di mata kita, itu kan dia tetap bikin namanya bumi tempat kita tinggal itu sesak nafas. Di situ poinnya. Jadi kalau gagasan saya itu gini ya, polusi digital ini ya harus dianggap sama seriusnya dengan polusi-polusi yang terlihat secara fisik gitu loh. Jadi mungkin gini ya, kenapa sih nggak ada label karbon di setiap layanan AI? Itu yang jadi pertanyaan saya gitu kan. Jadi kayak ya label kalori lah gitu misalnya di makanan gitu kan. Jadi kita tuh tahu gitu loh sekali pakai AI itu biayanya itu berapa yang kita pakai dari bumi ini gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman setuju dengan polusi digital ini ya sebagai masalah yang serius gitu, ya share video ini ke teman-temannya teman-teman gitu kan biar lebih banyak lagi orang yang sadar kalau AI itu bukan cuma sekedar soal canggih, tapi juga ya ada dampaknya nih ke planet bumi kita yang kita tinggalin ini. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang tuh kita dihadapkan sama dua pilihan yang cukup genting ya, antara AI yang makin canggih atau bumi yang makin rusak. Nah, kita mau pilih yang mana? Jadi gini, namanya AI itu terus maju, terus berkembang, terus makin canggih, itu hal yang pasti gitu loh, itu udah keniscayaan. Nah, tinggal kita tuh mau maju ke arah mana? Ke arah bumi yang hijau atau ke arah bumi yang makin gosong? Di situ pertanyaannya gitu kan. Kalau dibilang solusinya ada atau enggak, ya solusinya sebenarnya ada. Jadi kayak misalnya data center itu bisa pakai full energi terbarukan gitu kan. Terus juga dari sisi software engineering-nya ya algoritma itu bisa didesain untuk hemat energi. Terus juga kayak masalah regulasi global itu bisa banget buat ngatur ya masalah tadi, masalah carbon footprint digital. Jadi kalau kita gagal di sini, ya yang runtuh tuh bukan sekedar AI-nya doang, tapi yang runtuh ya ekosistem bumi terlebih dahulu. Itu yang jadi masalah. Nah, gagasannya tuh kayak gini loh. Jadi kita tuh butuh AI sustainability movement gitu loh. Jadi namanya engineer, terus perusahaan pengembang teknologi itu kan, terus juga regulator gitu kan. Ya semuanya tuh harus sepakat gitu, harus bekerja sama gitu kan. Kalau AI ini nggak boleh cuma sekedar pintar, tapi ya juga bisa bijak lah secara ekologis, gampangannya kayak gitu. Ya kita tuh nggak bisa terus nge-treat bumi kita ini seperti sandbox lah dalam suatu pengembangan aplikasi yang bisa kita restart kapan aja gitu loh. Ya kalau teman-teman percaya dengan masa depan AI ini harus juga jadi masa depan bumi yang lebih baik, ya kasih like lah di video ini dan share juga ke teman-temannya supaya semakin banyak orang yang sadar tentang dampak ekologisnya dari AI ini gitu kan. Dan tentunya juga jangan lupa subscribe karena saya akan terus bahas sisi-sisi gelap dari pengembangan teknologi dengan kacamata saya sebagai software engineer juga. Harusnya dari semua pembahasan yang udah kita bahas tadi, teman-teman sekarang harusnya semakin sadar kalau ya AI ini bisa dibilang sebagai pedang yang bermata dua gitu kan. Karena ya di satu sisi memang dia meningkatkan produktivitas kita dan juga membuka peluang-peluang yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya.
Tapi ya di sisi yang lain ya kalau kita tutup mata gitu kan, pengembangan AI ini bisa jadi mesin pembakar bumi yang paling besar yang pernah diciptakan manusia. Jadi pilihannya itu ada di tangan kita ya, apakah, kita mau bikin AI yang sekedar pintar atau AI yang bisa peduli sama ya rumah kita satu-satunya ini, planet bumi. Masa depan AI itu bukan sekedar tanggung jawab dari, engineer-nya aja gitu kan, ataupun ya perusahaan pengembangnya aja, tapi ya juga dari kita, karena masa depan AI itu harusnya ya masa depan kita semua. Jadi kira-kira gitu aja dari saya, thank you for watching, salam back and maga.